Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah dari Majalengka. Masya Allah, silakan. Baik, silakan Pak, bisa bertanya langsung pada Buya. Bertanya Buya. Silakan. Semoga Buya dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabb. Amin. Ini kronologinya Buya. Ya, silakan. Ada titipan pertanyaan. Ya, silakan. Kejadian pernah lewat WA menyebut ya udah pisah saja. Gimana? Itu ada yang mengucapkan lewat talak lewat WA. Ya. Pernah lewat WA menyebut ya udah pisah saja. Itu dibarengin niat tapi rujuk lagi. Kejadiannya yang kedua ya udah gitu terus. Itu langsung bicara tapi tidak ada niat, terus baikan lagi. Kejadian sempat mau keluar rumah, pindah ngekos. Sudah niat buat cerai. Sebelum pindah mengucapkan permasalahan, tapi istri bilang mau memperbaiki. Enggak, jadi keluar rumah dan baikan lagi. Ya, yang ditanyakan kejadian kelima, pindah kos, orang itu sudah ada niat untuk cerai. Dan ditanya oleh ibu mertuanya, apakah mau diceraikan? Ya, saya bilang iya. Nah, yang saya tanyakan Buya, apa itu termasuk talak yang kedua kalinya? Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat SMS atau surat, biarpun kalimatnya kalimat jelas, maka itu masuk jenis tolak kinayah. Biarpun bunyinya begini dalam suratnya, seorang suami berkata, hei istriku, engkau aku cerai, tapi lewat surat. Biarpun kalimatnya jelas, maka itu arti kinayah. Kalau tidak pakai niat, nggak akan jatuh cerai. Tapi kalau niat sudah diniatkan, maka biarpun kalimatnya tidak jelas, mengandung cerai dan tidak cerai. Misalnya, aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu, tapi niatnya mencerai, karena ada niat di dalam hatinya, maka jatuh cerai. Itu kaidahnya, sederhana. Kemudian, yang kedua, jika seorang menjatuhkan talak lagi, tentunya harus ada jelas tolak. Biarpun kinayah, yang maknanya makna multi, mengandung makna ini dan itu, tapi kok dia niat mencerai, maka cerai yang kedua akan jatuh jika dijatuhkan di saat wanita tersebut masih berada di masa penantian atau masa iddahnya. Jadi sebab yang bisa dicerai adalah orang yang masih istri. Dicerai satu itu selagi masih dalam masa iddah, masih dianggap sebagai istri dalam ikatan, kecuali hubungan suami istri yang nggak boleh. Kalau meninggal boleh saling mewarisi. Cerai satu, cerai dua, hingga masa iddah berakhir. Baik, kalau ternyata menjatuhkan yang ketiga selagi di masa iddahnya, maka jatuh yang ketiga. Baik dia rujuk atau tidak rujuk. Nah, kalau rujuk setelah cerai pertama, Anda yang mengukur. Kalau misalnya mencerai yang pertama dengan kinayah, dengan kalimat tadi kita pisahan saja. Kalimatnya pisahan bisa saja pisah ranjang dulu atau pisah keluar ke rumah orang tua. Tapi niat dia mencerai, maka dia jatuh cerai. Kalau diniati, kalau nggak niat nggak akan jatuh cerai karena kalimatnya kalimat kinayah, kalimat yang tidak soreh. Kemudian sebelum berlalu masa iddah kok dia rujuk, damai dengan istrinya, ya sudah kita damai, aku rujuk wahai istriku. Dan tidak harus kesepakatan seorang istri selagi cerai pertama dan kedua. Suami bisa langsung berkata, istriku engkau aku rujuk, langsung bisa menggauli istrinya lagi. Baik, setelah menggauli istrinya selesai, iddahnya sudah berakhir. Tak taunya dia cerai lagi setelah itu. Itulah contoh orang bingung. Habis cerai rujuk, ya orang bingung dia. Habis itu rujuk kembali. Setelah rujuk kembali, lah rujuknya cukup rojak tuki, aku rujuk kepadamu, cerai lagi. Lah cerai lagi ini iddahnya baru lagi, bukan melanjutkan iddah yang kemarin. Karena apa? Ada rujuk. Berbeda kalau mencerai di masa iddah yang sebelum rujuk, melanjutkan iddahnya yang pertama. Cerai pertama, dia belum merujuk.
tapi dia mencerai lagi, maka ini melanjutkan iddahnya. Tapi kalau cerai pertama dia merujuk, maka setelah rujuk berakhir kisah iddah sebelumnya. Kalau ternyata mencerai lagi, dihitung dari saat mencerai lagi baru. Seperti itu. Maka detailnya ya seperti itu. Makanya yang kedua, apakah jatuh cerai? Kalau memang yang pertama jatuh cerai, kemudian mencerai lagi yang kedua di masa iddahnya tadi, karena perlu jelas detail ini, maka jatuh cerai yang kedua, karena berarti masih dalam rengkuhannya, naungannya seorang laki-laki selagi cerai satu dalam talak, dalam masa iddah. Kalaupun sudah dirujuk, tetap saja, kalau rujuk apalagi, berarti jatuh cerai yang kedua. Hanya yang perlu kami sampaikan adalah ada dua di sini. Yang pertama, di dalam urus cerai mencerai kepada para asatid, jangan mudah menghukumi kalau itu sudah cerai. Harus didudukkan dari dua belah pihak. Anda dudukkan antara laki dengan perempuan, apa sih yang diomongkan? Sebab kadang lesan suami beda dengan kuping istri. Kuping istri yang sudah enak dengan suami, kalimat sederhana bisa menjadi arti cerai. Karena mengharap segera dicerai. Makanya harus tanya, ngomong suami ngomong apa sih? Dan istri dengar apa? Ada kecocokan atau tidak? Kalau sudah sepakat, oke, berarti bisa dihukumi cerai. Jadi dia jangan gampang seorang ustadz mengatakan cerai hanya pengakuan seorang suami saja jika di dalam permasalahan. Ditanya dulu dong istrinya. Kecuali sudah kisahnya lama, nggak usah dikejar-kejar lagi. Karena kadang-kadang kalau cerita lama tuh lupa. Saya sudah ceritai dengan istri saya sudah 10 tahun pisah. Istri saya sudah menikah. Oh, sudah, kalau ini sudah menikah berarti cerai beneran. Nggak usah ditanya gimana cara nikahnya dulu. Nah, ini repot. Tapi ini kisahnya ada seorang laki-laki atau seorang wanita mengatakan dirinya janda, sudah dicerai oleh suaminya. Sebelum kita menikahkan wanita tersebut, kita tanya gimana kisah perceraiannya, boleh. Seperti ini yang pertama. Yang kedua, jangan gampang main cerai hanya untuk menundukkan istri, mengajak istri berubah saja diancam. Awas ya, kalau kau tidak berubah aku cerai kau ya, awas ya, tak cerai satu kau sekarang, na'udzubillah. Jangan main cerai. Cerai itu adalah senjata pamungkas terakhir di saat sudah nggak bisa dibenahi dengan cara macam-macam, maka diberi pendidikan untuk hidup sendiri terlebih dahulu. Barangkali dengan itu semuanya akan berubah menjadi baik. Bukan main-main dikit-dikit cerai. Laki-laki hebat tidak akan menggunakan pukulan, tidak menggunakan cerai untuk menundukkan istrinya. Sampaikan kepada yang bertanya, kenapa kok harus terulang-ulang kalimat cerai? Karena murahnya kalimat cerai dari sang suami, karena suaminya tidak berwibawa, tidak punya bobot di hadapan istri, atau memang istri yang berlebihan kurang ajarnya. Ini mungkin dua-duanya, atau mungkin salah satunya. Yang jelas kalau ada kasus semacam ini harus dipelajari lebih dalam lagi. Ya, tanyakan, mohon tanyakan pada yang bersangkutan, kenapa kok sering mencerai? Apakah istrinya berlebihan? Atau memang suaminya yang dikit-dikit main cerai? Lesannya lesan murah cerai. Nah, ya, ditanyakan yang demikian ini. Perceraian jangan mengarah ke sana. Kalau namanya hidup, tentu nggak ada hidup di dunia yang nggak punya masalah. Sebab masalah yang ada pun ternyata untuk menjadikan keindahan setelah punya masalah. Kalau pengen tidak punya masalah pernikahan, jangan nikah jomblo sepanjang masa. Nggak punya masalah pernikahan. Atau hidup di surga nanti. Selagi kita berani menikah, tentu ada permasalahan. Biarpun kita menikah, seorang wanita nikah dengan wali kutub, bahkan Sayyidat Aisyah dengan baginda Nabi, ada masalah yang terjadi untuk kita contoh bagaimana menyelesaikannya. Yang baru di surga nanti nggak ada masalah. Jangan dikit-dikit punya masalah, khususnya kaum wanita, punya masalah sedikit langsung cerai saja. Oh, jangan begitu. Karena permasalahan terlalu pada. Biarpun itu katanya orang yang sangat mencintai Anda. Namanya hidup, dia bukan malaikat, dia ada hawa nafsu yang menyertainya. Ada sesaat stabil, ada saat nggak stabil, ada saat ini macam-macam. Sehingga kalau namanya permasalahan itu adalah harus kita hadapi, dan selalu ada selagi kita masih di dunia ini, darul ibtila, tempatnya ujian, ada masalah. Bahkan mungkin dianggap sebagai rumah tangga yang bermasalah kalau tidak pernah bermasalah. Karena masalah itu adalah seperti garamnya kehidupan, seperti puasa kita untuk merasakan indahnya di saat berbuka. Nah, ini akan tapi bukan membuat masalah agar enak, oh enggak, itu orang kurang ajar. Artinya dalam permasalahan salah faham sesaat agar tampak bahwasanya indahnya kata maaf yang disampaikan oleh seorang suami saat itu, indahnya kata maaf yang disampaikan istri saat itu. Nah, ini adalah di saat terjadi sebuah kesalahan seperti itu.